Gue kehidupan sehari-hari gue lebih kayak kemarin gue baru beli handphone loh. Kayak gue mau bingung antara handphone A sama handphone B. Gue mau riset tentang perizinan. Gue pakai bahasa Inggris. Keluar umum banget tak. Nah pas gue pakai bahasa Indonesia hasilnya lebih detail dan lebih akurat menurut gue. Gue kemarin tuh gara-gara yang kita episode One Piece kan dia bikin itu tuh, bikin gambar mukanya tiba-tiba jadi Luffy ya di kok. Ya terus Luffy lagi di Tarzan tokoh utama yang gitu. Tapi itu full AI ya kalau bikinnya, full AI. ChatGPT. Itu berbayar nggak sih kalau yang? Nah lu bayar nggak sih itu? Kalau yang punya gue berbayar karena banyak banget fungsinya. Gue ngerasa worth it bayarnya. Iya lu yang 80.000 Gue yang per tahun apa per bulan? Oh lu udah per tahun dah kok. Bagian pemula gue juga. Dan tapi gue jujur prom itu belum jago he. Prom kan ada prom apa istilah itu prom doi apa komen ya apa namanya kalimat yang kita ketikkan untuk memperoleh hasil gitu. Belum jago gue masih yang sifatnya diskusi. Contoh gue bahkan pernah pengen bikin proposal, pengen gue dapat gambarannya untuk kerjaan kantor ya bahkan gitu. Menariknya adalah itu membantu gue untuk bukan meluruskan bahasanya, mengclearkan, menjernihkan pemikiran gue kan gue harus ini itu jadi gue susun poin-poinnya gitu ya di Microsoft Word aja gak ada gunanya sih sebenarnya itu nah baru kan harus disusun dia untuk bisa sebagai sebuah proposal yang bercerita. Nah gue kan selalu suka proposal tuh punya cerita yang baik latar belakang sampai penutup kan gitu. Nah ChatGPT itu membantu gue untuk menyusunkan itu walaupun tidak keteplak gue pindahin pasti gue edit dari bahasa yang lebih ini terutama angka dan segala macem tapi kadang ChatGPT membantu juga. Nah itu sih fungsi terbesar sejauh ini ya. Sama ya kadang-kadang kalau gue butuh untuk membangun cerita buat artikel gitu-gitu gue gimana ya cara ininya gitu atau bahkan untuk gue pernah beberapa kali bahkan sampai ke gue mau ngomong sama orang. Ini poin-poinnya gimana caranya supaya dia jadi cerita yang enak untuk menyampaikan gitu loh. Iya. Karena kan gini, gue kan orang yang sangat suka melihat orang lain yang berbicara singkat, padat, on point dan bahasa yang baik. Nggak perlu bunga-bunga banget, tapi on point gitu. Contohnya kan di Indonesia yang gue suka misalnya Ahok. Gue suka tuh cara dia menjelaskan sesuatu dengan cepat, ringkas, padat. Nah itu bisa dibantu ChatGPT untuk merapikan apa yang pengen gue maksudkan. Saya ingin saya ingin berbicara tentang hal ini kepada orang dalam tempo 2 menit. Tolong bikinkan ininya walaupun lagi-lagi nggak plak-plak. Tapi at least harus ini dulu dan akan gue review lagi kan untuk menguji ini nggak ya, ini dulu nggak ya, nggak akhirnya gue tukar lagi gitu. Tapi jadi gue berasanya kita kan terbiasa ya dulu di kampus berdiskusi gitu untuk menjernihkan sebenarnya pikiran yang kusut ini. Gue salah nggak sih? Bahkan kita kadang-kadang gue salah nggak sih berpikirnya menguji gitu. Walaupun kita tahu kita benar, kadang-kadang si anjing salah nih gitu. Tapi kita butuh bahasanya lawan tanding aja gitu. Tembok pemantul kalau bahasa gue main tenis tuh kan butuh tembok aja buat mantulin bola gue gitu. Nah ChatGPT menurut gue sangat menyenangkan melakukan itu. Kenapa? Itu mengurangi rasa malu gue saat apa yang ternyata gue pikir salah. Kalau gue ngomong si Marun goblok, air muka lu kelihatan kan Tem. Kalau Ardi mungkin CS doang, yang ngeri anjing. Kan males kan dengan lah ngesetesnya. Termasuk lu ke gue juga kan. Tadi dulu udah naik loh. Si anjing tolol gitu. ChatGPT kan tidak, dia kan akan baik laporan. Iya. Dia politically correct ya, politically correct nyampe. Sampai situ sih tapi beberapa fungsinya ya. Atau gue mensummarikan, entah kenapa, walaupun Google juga kan ada Gemini-nya ya. Ada Gemini benar. Dan sudah berfungsi gitu. Gemini itu sudah nyambung ke dana AI. Tapi kadang gue uji aja gitu. Jadi gue sekarang kan kalau lu mencari sesuatu kayak contoh sekarang kan gue lagi mencari informasi banyak tentang venue gitu kan. Jadi gue udah punya spesifikasi venue-nya. Venue kapasitas sekian, ini sekian. Nah, tolong buatkan summary. Enak pun AI melakukan itu gitu. Walaupun gue tetap gue uji kan gue cek gue misalnya venue di A B C D E gue cek lagi, gue telepon lagi tetap itunya manual.
tetapi minimal sudah mempersingkat pekerjaan gua. Mempersingkat desktop research sebenarnya. Bahasanya bagus tuh. Iya. Singkat ya, research. Makanya begitu muncul gambar menarik juga gitu karena gua belum segitunya memperlakukan fungsinya. Walaupun gua udah mulai lihat tuh kayak kemarin Imlek. Wah keren banget tuh teman kantor gue. Jadi kayaknya dia punya foto bareng-bareng sekitar 30 orang lah. Terus dia dipindahkan ke kartu ucapan Imlek. Jadi semuanya pakai baju top sama itu. Gue juga bikin kijong. Gue Keren sih, gue suka ngeliatin gitu. Ini belum kita bicara mengenai ini keaslian atau palsuan gitu. Tapi dalam hal-hal seperti itu sangat ini gitu. Tapi prom itu lu belajar nggak tapi? Atau lu banyak otodidak aja sebenarnya? Otodidak sama di kantor gua kan ada AI-nya sendiri. Jadi memang Jauh ya. diminta dia secara sistem kantor memang menggunakan kerja dan emang disuruh menggunakan sesering-sering mungkin untuk feeding data. feeding data Bikin AI makin pintar pesannya. Iya, udah mahal nih. Udah mahal. Masa kan ini masih mahalin? Gua hampir agak ini. Lo enggak emang mah. Iya. Kita tahu kan udah mahal gitu. Oh iya betul ya. Tapi tuh AI pengembangan sendiri atau Pengembangan sendiri. wow. Betul. Jadi it's fine, kantor gue punya AI sendiri, kita pakai Google Workspace juga. Which is Gemini-nya kan beda dengan Gemini yang orang pakai di Ini lebih fungsi-fungsinya fitur-fitur ya. fitur lebih misalnya kayak bikin PowerPoint di Google PPT lah. Google PPT itu gue bisa bikin kayak kotak-kotaknya doang. Sebentar mereka tuh kayak ada keluar suggestion beautify this slide gitu. Jadi dia yang bikin lebih party itu gitu tuh. Iya. Buat gue gak keluar tuh gitu Lu nyambung sama lu pakai juga tapi kantor. Google Workspace kan semua integrate sama fitur-fitur Google. kan kita bisa pakai sendiri juga kan kalau misalkan punya akun Google. Waktu itu gue sempat sama dia kan, coba ini kayak gini di beautify aja belum kan ada bang. Iya sih gitu karena kan gue kan ya waktu itu pernah minta presentasi ada sesuatu yang diminta itu adalah presentasi yang gue buat dengan template Canva. Artinya masih ada keinginan sendiri dan ini untuk membuat dari nol gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya itu melelahkan ya. Tapi puasannya beda. Iya. Kepuasannya beda karena gue suka aja karena gue dari nol. Tapi kadang-kadang kan dalam template dalam hal tertentu template itu membantu gitu. Nah, di Beautify kayak gitu itu kan mempercepat. Baik lu fokus di konten dalam hal ini presentasi fokus di konten beautify-nya ya udah tinggal dan kalau perlu nggak suka kan lu bisa ubah. Sampai benar-benar dan itu lebih mudah gitu hanya by klik. Nggak butuh aja ya nggak butuh bangku buat Gue mesti cari ininya dulu. Iya. Betul. Jadi di dalam pekerjaan gue udah sering pakai, makanya kayak bikin ChatGPT itu ya jatuhnya seruan ya kerjaan lu sehari-hari ya translate ke dalam penggunaan gue untuk ChatGPT sehari-hari gitu. Artinya tapi sebenarnya secara prom lu belajar otodidak lah kalau tidak biasa ini tinggal memang belum tahu juga memaksimalkannya untuk kebutuhan harian gitu. Tapi kebutuhan harian itu terasa sih bikin propik. Iya. Bahkan bikin foto pas foto. Sudah dimungkinkan tuh. Gue kehidupan sehari-hari kan lebih kayak kemarin gue baru beli handphone kan. Kayak gue mau bingung antara handphone A sama handphone B. Bandingan Perbandingan gitu sih. Itu sih sangat membantu sih. Sangat membantu. Karena nanti sampai level gue nanya ini bedanya 1 juta gitu. Lebih worth it nggak 1 juta yang gue ambil gitu. Dia bisa ngasih pemikiran yang sebenarnya bisa kita cari cuma mempersingkat waktu kan gitu lah. Di situ kan. Sama kayak lu nonton yang gadget channel gadgetin gitu ya kan kita nonton satu-satu ini ya oke lah mungkin itu nonton sebagai referensi dan human opinion gitu, opini orang. Tapi saat itu disampaikan sebagai sebuah data kan iya betul. AI sangat membantu gitu. Oh ini bener banget. Gue summary apa mah karena komparasi ini sama ini. Sini sama ini. Iya benar. Itu sih gila sih. Makanya gue merasa ChatGPT itu worth it untuk gue bayar. Tapi lu melakukan perbandingan, kalian melakukan perbandingan nggak? Gue belum pernah sih. Tapi misalnya kayak AI ChatGPT dengan DeepSeek gitu, dengan Gemini gitu, atau referensi ya, gue selalu masih pakai ChatGPT. Kadang-kadang kalau pengen benar-benar tes gitu, baru gue ke Gemini. Gitu. Sebenarnya Gemini itu bedanya dia source of datanya lebih banyak aja kan, karena kan dari Google. Tetapi yang gue temukan adalah kalau lu
misalnya lu pengen mencari solusi atau mencari jawaban untuk hal-hal yang khusus Indonesia. Lu pakai bahasa Indonesia karena dia akan narik source datanya dari semua berbahasa Indonesia, jadi lebih applicable. Oh, misalnya lu nanyanya, misalnya gue mau naik bis dari sini pakai bahasa Inggris, mungkin nggak seakurat ketika lu nanya pakai bahasa Indonesia. Oh, karena source webnya, source penjelasan mungkin dia juga ambil dari blog-blog orang, dari mungkin sosial media gitu ya, di ngumpulin. Hasilnya bisa berbeda. Wih, pisang goreng. Terima kasih di endorse. Oh, Sate Marangi Guru Mukmi. Masuk. Gitu. Ya. Karena kayak gue waktu di kantor itu, gue mau riset tentang perizinan. Gue pakai bahasa Inggris. Keluar umum banget, tak. Nah, pas gue pakai bahasa Indonesia, hasilnya lebih detail dan lebih akurat menurut gue. Makanya gue bilang, oh hasilnya keluarnya beda ya. Apakah karena gue di sini pakai bahasa Indonesia, di sini pakai bahasa Inggris. Tapi secara pekerjaan, lu gimana nih? Secara pekerjaan pernah lu gunakan nggak sebenarnya? Kalau gue karena gue lebih banyaknya ke drafting ya, jadi tuh biasanya yang gue pakai tuh untuk istilah-istilah. Ya kayak misalkan gue pengen tulisan gue tuh pengen lebih formal tapi gampang dimengerti. Tuh tolong gue udah bikin draftnya dulu. Ini coba nilai kayak gimana sih kalau misalkan dibikin lebih formal tapi gampang dimengerti gimana? Lebih gitu buat sugesti kata sebenarnya. Ya, tapi ini bener sih. Nih gue lagi bikin buat gue mau ngomong sama orang. Buatkan dengan gaya corporate. Iya sih, ya. Yang gitu-gitu. Waduh, gaya itu pun bahkan sudah ada database kayaknya dia ya. Sehingga dia bisa tahu nih gayanya lebih personal, ini lebih casual. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh ngebantu banget sih. Iya. Kalau Gemini gue lupa deh, bisa nggak ya lempar PDF terus diminta dia bikin summary. Nah tapi gue di ChatGPT karena lu ngomongin PDF, kalau gue bikin sesuatu yang sifatnya hierarki struktural memang nggak jadi segitunya sih. Kecuali gue minta dia dalam format gambar. Gue pernah tuh jadi bikinin gue hierarki ini gue mau ini. Nah dia cuma kasih kata-kata terus garis gitu, jelek banget sih. Cuma memang ya sekali lagi tujuan akhirnya kan gue menggunakan itu untuk membantu gue menjernihkan menjernihkan apa yang gue pikirkan atau mengurai benang kusut ini kan. Sisanya ya memang ya udah gue pindahin ke Canva gitu. Maksudnya yang penting gue tahu secara struktur gitu. Tapi masih belum seutuhnya. Jadi belum 100% gue mengandalkan ChatGPT gitu. Kalau di kantor gue tuh misalnya gue buka PDF ya Lon. Tek. Itu langsung kayak di pojok kanan keluar kayak gue lupa itu AI-nya kantor gue atau AI-nya ratings begini. Iya, tek muncul summary-nya. Iya, perjanjian ini adalah ini commercial point-nya adalah ini. Nah, itu sangat membantu sih. Iya. Untuk mempercepat ini ya. Mencepat dalam summary. Iya. Itu. Ya. Itu sangat membantu. Terus yang membantu lagi gue kalau pakai. Nah, yang menarik bukan hanya ChatGPT sebenarnya AI ini kan gitu. Gue di Photoshop belum gue maksimalin sih karena gue main Photoshop. Di Adobe lah pada secara umum belum gue maksimalin. Cuma AI-nya misalnya contoh kayak kita bikin podcast ini. Gue Adobe Podcast. Itu kan AI juga sebenarnya. Jadi dia udah merapikan tuh. Oh ya. Iya. Jadi gue langsung dia langsung merapikan sesuai standarnya. Walaupun tetap sekali lagi selalu sama ininya. Kalau source lu bagus ya pasti ini jadi lebih baik. Oke. Jadi dia memperbaiki ya, bukan mengubah. Tapi kalau source lu mah kacau balau ya lumayan baik nah gitu. Ya standarnya nggak bisa bener-bener. Ya karena tergantung source kan. Sama kayak inilah. Sama kalau memperbaiki foto atau video kalau udah over cahayanya ya nggak bisa gitu. Karena hilang gambarnya. Nah itu gue gunakan. Sama satu lagi gue pernah kemarin lakukan di kantor. Bikin lagu coy. Bikin jingle apa lagu? Bikin lagu. Bikin lagu 3 menit. Bisa pak. Jadi lu ketik aja. Teksnya mau apa. Nuansanya mau kayak apa. Ini kayak apa. Nah kalau yang tidak berbayar cuma dapat 1 menit. Sebagai sampling. Atau bisa bikin jingle, tapi kalau lo berbayar lo bisa dapetin 3 menit full. Akhirnya teman-teman kantor waktu itu ada yang bikin, teman kantor dibikin, akhirnya baru ini dinyanyikan ulang dan dimainkan ulang. Nah jadi dia buat panduan gitu. Nah jadi bayangin lu orang yang nol main alat musik, bikin lagu. Lu bisa produce sendiri berarti. Produce sendiri tuh agak berbeda ya, karena hasil akhirnya kami berarti main ulang. Berarti dimainin ulang di kantor dimainkan ulang dan alat musik terus baru dinyanyikan ulang gitu. Oke. Tapi bener sampai di titik sudah jadi lagunya. Tapi kan ada beberapa titik yang kita merasa suaranya kurang manusiawi. Karena kan pada akhirnya ini bahasa ini ya sih di perdebatan musisi juga kan tentang AI ini. Bahkan lu kesalahan tempo, kesalahan nada
kesalahan itu mungkin jarang ya, kalau rekaman kesalahan tempo misalnya atau power yang berbeda saat mukul drumnya itu menjadi sisi manusiawi yang perenak lagunya di gue kira-kira gitu. Tapi ternyata bisa itu dulu deh, sampai bisa aja dulu ya. Gila. Itu udah rame juga loh di YouTube. Kayak ada yang bikin lagu Celine Dion AI generated jadi apa? Jadi Jawa, iya jadi Afrika apa gitu, jadi epic banget, orkestra. Itu udah rame juga tuh di YouTube, orang-orang bikin. Gue suka sih tapi kira-kira Iya emang enak sih lagi. tapi sih lagi kan basic lagunya sudah keren. Iya, basically udah ada yang ini gitu, nggak mungkin yang cair banget. Itu lucu sih. Iya. Sampai ke video. Wah, lagi rame lagi nih di Instagram. Sulit lagi tuh kalau video. Lu Squid Game, tau gak lu? Squid Game. Lu lihat nanti di TikTok atau di Instagram mungkin ada, atau di YouTube ada Squid Game dipresentin pemain-pemain orang Indonesia. Oke. Ferry Irwani muncul, Deddy Corbuzier muncul, bahkan Ustaz Felixio ada, Panji Pragiwaksono. Ini cukup mirip, ada beberapa yang kurang mirip, tapi gila untuk bisa sampai ke level itu. Wih, anjir sih. Gue pernah memainkan itu Evo ya kalau nggak salah namanya, gue lupa nama AI-nya. Agak setengah mati sih bikin promnya karena dari gambar basic gitu lah. Jadi ada prosesnya, memang tetap proses ini yang belum bisa dia, atau gue yang nggak tahu, nggak bisa dari nol, nggak bisa dari prom doang kayaknya ya. Jadi tetap ada misalnya kayak tadi lah, mau mirip artis Yano kan berarti lu fotonya udah harus bisa ada mentahannya dulu ya. Tapi gue nggak tahu karena yang beberapa ini yang nenek-nenek itu loh, ada kalau lihat di TikTok jadi nenek-nenek di medan perang tiba-tiba ada nenek-nenek jadi lama melakukannya 30 detik semenit. Ya. Itu mungkin dari nol karena tidak ada sampelnya, tidak ada contoh rupanya gitu. Tapi melihat itu wah anjir, at least di level animasi menurut gue wih gila sih gitu. Nih keren sih. Iya, Bu. Yang apa? Yang baru lu lihat ya, Di? Yang mana tuh? Program yang Seeds AI yang dari Cina. Yang sekarang lagi rame tuh. Cina bukan DeepSeek ya sebenarnya awalnya. Bukan. Ini baru banget yang lagi rame kalau di Instagram gue. Sun Wukong lawan Avenger. Belum lihat gue. Itu banyak banget sekarang. Terus Jackie Chan versus Bruce Lee versus Jet Li. Jadi udah kayak cuplikan, katanya sih ada full movie-nya, tapi kayak 30-40 detik Jet Li berantem gitu, dan bagus, keren gitu. Paling ada kan kalau lu pernah gak iseng temen lu, gue pernah dikirimin tuh lagi foto, tiba-tiba lagi jadi berantem. Oh iya, ya ada. Walaupun nggak mirip banget ya ujung ini, like, wah anjir, seru juga sih gitu ngeliat ya, gila juga sih gitu. Kalau kata temen gue yang kerja di IT gitu, deg-degan buat animator katanya. Karena udah bisa di take over sama AI. Tapi, nah tadi gue ngomongin itu sama Ardi sebelum take ini. Sama kayak penyiar radio, Hen. Akhirnya, kan kira-kira Ardi ceritanya, iya dia lu suka dengerin podcast yang podcast lucu yang digawangi lah atau di ini sama teman-teman penyiar. Yang sekarang bahkan masih penyiar gitu. Tadi Ardi suka podcast Ancur ya. Gue suka podcast Duo Bahlil. Podcast di YouTube channel Duo Bahlil tuh. Jangan banyak-banyak. Duo Bahlil. Salah, mam. Slip of tongue namanya, di pipa aja ntar bisa itu. Tapi basicnya penyiar. Jadi mereka bukan shifting, melebarkan lah. Bahkan bukan shifting, karena masih penyiar kan. Iya. Shifting. Nah gue gak tahu apakah animator juga akan seperti itu ya. Belum tahu ya. Kita karena gak kebayang gitu. Tapi kan kita gak bayang dulu bahkan teman-teman radio sendiri itu kalau wawancara Vindes apa segala macam kan mereka ngomong sesama penyiar. Mereka bilang bahwa radio sudah menemui apa istilah itu masa sunset lah, masa senja gitu. Tapi kan ternyata shifting ya gitu. Karena memang yang mereka bawa adalah kemampuan personanya itu. Personanya ya situ sama Ardi itu. Personanya nggak hilang. Terus kemampuan public speaking dan tongkrongan speaking kan itu tidak hilang gitu. Dan itu dibawa hanya ke platform yang berbeda. Nah gue nggak tahu sih apakah animator ini akan seperti itu Hen gitu. Karena kan dalam basic animasi kan kecuali technical ya. Nah mungkin technical, contoh lah gue fotografi, karena gue main di fotografinya, orang editingnya bisa siapa aja. Nah editingnya technical. Kalau lu tahu, oh ini pencet ini untuk bisa warnanya berubah, tone-nya berubah, itu technical. Tapi saat lu menjepret, menemukan momen segala macam itu kan personal. Nah itunya yang akan kebawa. Mungkin ya. Kayak Tony Stark lah waktu lagi desain Iron Man suit, ini buang gitu ya. Dia paham kan, tahu gitu. Kalau untuk membuat itunya mungkin dia kasih rancangan ke orang, dia kejar kalau bisa mantor ya seperti itu mungkin mati sih. Padahal teknikal banget gitu. Tapi saat dia menguasai entah apalah gitu ya, gua nggak tahu dalam bahasa animator mungkin saja.
Karena betul sih tetap bahwa terancam tuh pasti sih awal-awal. Karena kayak di hukum aja loh, kayak gue beberapa baca tuh, mungkin di Indonesia belum masuk ya. Tapi setahu gue udah ada beberapa law firm mulai nerapin AI. Kayak Ini menarik. Hukum online ada kok. iya, hukum online itu udah bisa pekerjaan yang kayak due diligence, drafting agreement, itu bisa cepat. Yang dulunya misalnya tahun 2012-2013, lawyer bisa ngechat segede karena kan ada man hour. Ini gue punya PT-nya umurnya 10 tahun, bakal butuh 2 associate. Kira-kira fee gue bakal segini. Nah itu kan bakal tergantikan tuh sama AI porsinya. Karena mereka udah bisa ngalbit sendiri. Masukin semua Kasih makan dokumennya, kasih makan aja. per dokumennya, bikin dong rangkumannya as the summary. Apa yang perlu diperhatikan? Oh izin dia nggak lengkap, izin dia mau expire, pada udah keluar tuh poin-poin auditnya. Menarik. Jadi apakah ada shifting nanti misalnya secara law firm misalnya, gue nggak butuh associate sebanyak itu. Misalnya karena mendingan gue beli AI, mendingan gue bikin AI gue sendiri, gue spending money di situ, mempersingkat waktu, hemat budget untuk human resource. Jadi itu juga menarik. Ya, jadi sama kayak kantor lu awalnya ngasih makan dulu. Betul. Ngasih makan data dulu. Dan itu kan ya dia tinggal ngadu sama data-data yang udah ada. Iya. Gitu. Dalam profesi kita berarti keberadaan AI ini perlu mengkhawatirkan nggak? Karena gini, gue misalnya di profesi HR, kemampuan menghadapi manusia tuh nggak dipunyai AI tetap. Manusia berhadapan dengan manusia. Betul. Contoh, karyawan datang membawa masalah. Itu nggak bisa AI kemecahannya karena banyak situasinya. Betul. Dan apa istilahnya tuh keterkaitan antar situasi gitu. Feel. Itu butuh wisdom. Kesan gitu satu ya, wisdom. Kecuali lu bikin ini Bu. Ibu harusnya lebih tenang. Muncul jawaban-jawaban. Itu menarik. Bahwa dia kalau sesuatu yang sifat prosedural gue setuju. Kayak bilang itu sebenarnya bahkan nggak usah AI kali, Google aja lu bisa melakukan. Mungkin sama kayak CS kali Lon. Maksudnya kalau customer service awalnya ketika ada masalah di depan dia pasti akan runin hal umum dulu. Jadi kesari begitu masuk ke belakang. Iya, bahkan lu ini masalah ini bukan supaya jelas dulu ini bencana ini, jangan-jangan lu bisa selesai. Iya. Itu mempermudah sih. Which is true karena setahu gue di beberapa bank sudah menghilangkan customer service. Iya. Yang orangan, yang telepon by phone. Iya. Di semuanya yang ngerang. Iya. Dan di beberapa website Udah bot lah dulu bot. deh. Bot. Namanya bot CS ya. Bot CS. Masalah bank juga sudah kayaknya. Bukan ini masalah ini itu dari sisi mereka mengurangi sumber daya manusia, dari sisi perusahaan, tapi dari sisi kita menambah masalah sih sebenarnya masalah. Kalau spesifik ya, lowongan kerja kali ya. Seberapa banyak lowongan kerja yang akan terbuka lapangan kerjanya? Karena pasti gue udah spending duit untuk nge-replace kepala-kepala yang ngerjain itu sebenarnya. Dia kan ngalihin budgetnya aja kan. Misalnya tadi gue butuh 10 lawyer buat ngerjain due deal. 10 lawyer berarti misalnya gajinya UMR 5 juta berarti 50 juta gitu. Dengan gue beli AI. Karena bisa ngerjain banyak hal di saat yang bersamaan. Karena itu Terbatas sih. Iya. Gitu. Mungkin kalau gue ngeliat sisinya untuk lawyer kayak gitu. Tapi kalau di dunia hukum batasannya masih litigasi. Bersidang, menghadap hakim, kita bisa AI. Karena manusia ketemu manusia. Betul, dan masih ngomongin hal-hal yang kayak filosofis, prinsip, fakta. Waktu kejadian gimana kejadiannya gitu. Jadi memang menurut gua kalau dari segi dunia hukum korporat sama litigasi masih ada batasan tuh di mana AI nggak bisa penetrasi. Tapi yang korporat udah banyak lingkup kerja yang bisa dimakan sama mereka sebenarnya. Artinya gini, kesimpulan gua untuk segala sesuatu yang bersifat data itu harusnya sudah sangat terbantu dengan AI. Betul. Bukan data sih, salah gue juga kalau ngomong ini. Untuk segala sesuatu yang bersifat di atas kertas, bahasa ya, technical ya, technical tuh AI akan sangat bisa menolong. Apakah itu mengancam? Pertanyaan baliknya itu, apakah itu mengancam secara karir kita? Enggak, belum sampai titik tertentu mungkin belum sih. Tapi itu sama kayak ini dan cerita senior kita. Dia teknik mesin.
Dia biasanya tuh saya dia kerja di bengkel Ava gitu. Dia buka mesin, dia lihat lihat memahami mesinnya nih. Sekarang tinggal dicolok, keluar semua. Ininya masalah gini. Akhirnya peran dia sudah tidak dibutuhkan lagi karena hanya butuh orang IT yang bisa paham baca itu atau ngasih komennya. Akhirnya peran dia sebagai teknisi ahli mesin sudah tidak terlalu dibutuhkan. Akhirnya jadi admin biasa. Wow. Nah, jadi misalnya ditanya apakah saat ini mengancam, memang ke arah sana kalau menurut gue. Berarah ke sana buat semua lini. Kecuali mungkin kayak psikolog, kayak dokter, tapi dokter operasi udah ada. Udah ada robotnya. Gitu. Makanya kayak mungkin kita tidak ngeh aja, belum ngeh. Karena kan masih belum tahu nih, orang masih ngeliatnya belum tahu jadi apaan ya. Tapi sebenarnya udah terjadi sih. Sudah terjadi kayak ntar kalau nggak salah di beberapa negara sudah mau ada mobil robot yang udah nggak ada yang mengemudi lagi, udah robot aja. Ya. Otomatis, automated car istilahnya kalau di Singapura. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih belum bisa diterapin karena ya kita lakukan sejalanan kita gitu. Masih banyak motor nyalip kan? Iya. Sulit. Bukan itu mau jalan ntar tuh automated car, bahaya mulu, danger mulu dia. Gitu. Yang nyebrang aja zebra cross ya. Kayaknya selama masih ada rules-nya tertentu yang udah pakem, kayaknya ya bisa kerjain. Kayak korporat kan tinggal undang-undang PT apa, cocokin, undang-undang ini apa, cocokin, tabrak-tabrakin data aja. Udah pakem. Dan tidak bisa diperdebatkan lagi. Tapi memang decision makingnya untuk kayak resiko ini tinggi atau enggak, ya balik sih butuh human analisa. Betul, tapi itu kan udah decision maker kalau di corporate. Setelah itu udah tuh. Yang di tengah tuh udah yang tadi butuh 4-5 orang buat kerjain udah berkurang. Udah bisa kita ya. Bisa dikurangi. Iya. Tapi gimana dengan etikanya? Misalnya gini, foto lu diedit dengan AI. Karena kan beda nih, dulu juga sudah populer pengeditan foto menggunakan Photoshop dan lain-lain. Tapi AI kan kemudian melampaui akurasinya. Walaupun sebenarnya masalah etika ini sudah didorong, misalnya gue tadi ingat masalah WA stiker. Itu aja kadang-kadang jadi gengges tuh kalau di grup WA tuh. Iya, kalau itu sampai keluar ada kemungkinan. Pas lihat ada foto orang sama statement yang nggak pantas gitu. Apalagi itu masih oke lah, orang melihat stiker itu pasti ada yang iseng. Dan jarang biasanya orangnya sendiri yang iseng gitu kan. Tapi kalau AI kan kemudian ya itu tadi membuat foto dan akurasi tinggi, etikanya seperti apa ya gitu, karena mulai jadi gengges kan gitu. Iya. Itu yang kayak kemarin kan sempat ada beberapa kasus juga ya, sempat rame yang dia ngedit foto nggak senonoh lah. Orang-orang yang juniornya di sekolah gitu. Ya udah bahaya sih sebenarnya, memang udah bahaya. Karena kalau dulu menurut gua orang tuh untuk melakukan itu butuh keterampilan. Jadi masih sangat terbatas. Tentu. Kalau sekarang kayak semua orang bisa. Dan anehnya adalah kepercayaan orang tidak kunjung jadi lebih jadi lebih sensitif atau jadi lebih sinikal, tapi justru malah jadi lebih cepat percaya, kan bahaya juga. Iya. Tapi ada nggak sih kayak yang bisa tahu ini tuh AI atau enggak gitu, ada aplikasi? Ini biasa video TikTok tuh bisa ada bawa AI generated, kalau dia nggak bayar itu nggak hilang kan. Jadi kadang-kadang kalau juga kadang-kadang begitu muncul video misalnya yang rame itu kan yang gampang kita percaya, misalnya pertarungan macan dengan buaya gitu, itu di AI itu. Dan sebetulnya bisa dilihat karena bahkan National Geographic nggak pernah menampilkan hal yang sama gitu setelah bertahun-tahun. Bayangin baru ada sekarang. Dari mana kawan ini dapat dan begitu dekat. Dia umumnya sebagai seorang videografer juga kayaknya kedekatan bang. Apa kalau bahasanya videografer kameramen selalu selamat gitu kan? Enggak juga. Tapi kalau dia tidak berbayar jadi muncul tuh generatif. Tapi biasanya lalu orang, atau kalaupun itu tidak ada, orang di bawahnya langsung komentar tuh AI ini bang, gitu. Ada aja yang kemudian menurut gue menarik itu, mensiniskan itu gitu, meragukan itu. Tapi ada tuh maksudnya kalau buat yang kayak gitu mungkin kita bisa tahu lah. Cuma kalau untuk hal-hal yang sensitif, orang ngomong, yang terakhir kan. Oh iya betul. Itu horor banget. Iya tuh untuk tahunya kan ya kalau orang yang nggak terlalu ini, wah ini
Udah agak pakai aja lagi ya. Kalau yang kasus itu gimana Jadi awalnya akhirnya ketahuan terus dilaporin dulu. Dipanggil sama sekolahnya orang-orang ini. Oke. Anak-anak yang fotonya itu dipanggil-panggilin. Dia mau bilang kan lah bahwa ini tidak pernah terjadi. Akhirnya dicari ini dari mana asalnya. Itu baru ketahuan lah dari satu orang ini ternyata tersebarnya. Ya, berarti ada investigasi yang berjalan. Tapi kan itu satu sisi lain kan impactnya udah terjadi. Betul. Ini masalah kan. Statement Sri Mulyani waktu, aduh itu gila banget sih. Yang dia menyatakan, gue lupa deh apa guru tentang guru lah itu gue lupa. Tapi kan sekarang kan bisa dibuat dengan foto lu kemudian ngomong. Iya. Bahkan suaranya pun sudah melihat tuh. Gue tuh Suara mirip. gue tuh sebenarnya suka dengan ada yang membuat AI lagu misalnya ya lagu Queen tapi dibawain dengan suara Michael Jackson. Gue suka dengerin kayak gitu, pengen tau gue kalau dibawain Michael Jackson jadi gini ya, kalau dibawain sama si Anu jadi gini ya gitu lagunya. Di situ sih masih karya dan menarik walaupun udah nggak benar juga ya menurut gue karena ya nggak pernah terjadi dan seterusnya. Tapi kalau sampai statement yang terkesan beneran kan waduh. Tapi kalau kayak gitu Lon kayaknya itu kan balik ke AI yang nge-generate itu sih Lon, kayak program. Jadi kan kayak kemarin gue pas bikin One Piece. Gue tuh dari yang gue kirim kemarin, gue bikin lagi tuh kayak prom kayak gue bikin detail, gue kayak bikin sesuai dengan gaya artnya Oda. Tiba-tiba dibalikin sama si ChatGPT, gue nggak bisa generate karena ini melanggar copyright apa dan policy apa bla 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 dulu Ghibli gila terusan tuh. Jadi memang ada kewajiban dari perusahaan AI-nya sendiri untuk membuat pagernya menurut gue. Jadi bukan etikanya balik, ya ada etika si pengguna, tapi yang pemilik AI-nya juga perusahaan AI-nya juga harus bikin pagar. Iya, pagernya. Gitu. Kayak misalnya list create tadi digabungin dengan badan bintang porno gitu. Ya bilang nggak bisa gitu. Setahu gue ChatGPT memang tidak bisa melarang semua yang berbau pornografi setahu gue ya. Jadi kalau lu membuat gambar porno, bahkan lu membuat cerita porno tidak. Iya betul. Tidak bisa. Tapi makanya jadinya AI ini banyak kan sekarang gitu. Ada macam-macam ya. Nah gimana ujung-ujungnya kayak penegakan hukum lagi sih, pengawasan hukumnya, izinnya, kayak gitu. Tapi satu sisi menarik juga ya, maksud gue itu hal kayak gini kan batas abu-abu. Ini pantas gak ini gak nih harusnya ini. Ini menguji menurut gue sih menguji kita untuk mulai membuat standar-standar baru gitu. Contoh yang paling gampang standar untuk tidak cepat percaya dengan apapun yang muncul. Kalau kita mau belajar ya mas, gue kadang-kadang tuh suka membayangkan aduh gimana ya orang tua gue ya gitu yang pada zamannya TVRI itu dunia dalam berita tuh bisa dipercaya. Betul. Yang sudah dikemas, sudah diatur sama pemerintah gitu. Gimana yang sekarang dengan terlalu banyak informasi. Kasihan kadang-kadang itu. Kalau dulu keterbatasan informasi, sekarang kebanyakan informasi. Iya. Itu sih yang gue bayangkan. Tapi ya bahasanya kasar ya. Tapi mereka kan akan berlalu, memang harus tantangannya di generasi kita ya. Mereka udah generasi yang udah memperbanyak amal ibadah aja udah gitu. Orang tua tuh paling susah ini. Jadi di YouTube atau di media sosial tuh banyak dokter-dokter yang ngasih kayak gini. Ternyata kan dokter AI ya. Terus katanya dokter ini gini-gini, itu dokter apaan? Kalau dokter sama nggak jelas. Iya. Infonya akhirnya nggak jelas. Iya. Ya itu bahkan nggak perlu AI ya kadang-kadang maksud gue. Ini kalau dibalikin ke orang yang percaya kan iya contoh paling gampang lah selalu kalau kita bilang dulu gue selalu nasihatin orang tua masalah apapun yang beredar di WA group. Kita pasti jangan dikanan mentah-mentah. Gitu. Aduh. Iya. Tapi ya AI membuat kita jadi peluang lah ya sebenarnya. Gak tahu jadi apa gitu. Tapi sebenarnya sebuah tools. Iya tergantung kita mau ngapain. Walaupun memang banyak tantangannya. Itu dia. Gue melihatnya adalah anjing masa sih gue harus ngikutin. Akhirnya gue mengalami perasaan orang-orang di generasi sebelumnya gitu yang harus mengikuti kecepatan teknologi dan wah gila muncul lagi nih barang. Harus diapain gitu lah. Gak boleh ketinggal nih FOMO katanya FOMO.
Tapi mungkin kalau jadi apa ya, kalau gua memperkaya diri di mana hal-hal AI nggak bisa sentuh sih. Memperkaya diri. Menarik. Tapi kalau dari ini berarti hubungan antar manusianya kan, betulnya. Soalnya kalau bisa jadi petani mungkin bercocok tanam. Pangan. Sesuatu yang AI tidak karena dia mengandalkan hubungan manusia dan bumi ya. Manusia dan alam. AI hanya bisa kasih nasihat doang dan kasih metode, kasih technical. Sisanya nggak bisa loh. Baca musim pun nggak bisa kayaknya AI sih gitu. Baca pertanda pun alam mungkin bisa pengukurannya gitu kan. Ya paling tantangannya itu sih apa, pekerjaan, lapangan pekerjaan pasti akan lebih kecil. Kalau AI udah makin pintar, makin ini. Makin sulit. Dan saat bisa survive ya fungsinya ya kita kebantu banget lah buat ini. Gitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah sekarang tuh udah diajar belum sih cara penggunaan AI gitu? Gua tahu programming katanya yang gue sempat lihat. Gue belum pernah. Tapi di ya sekolah-sekolah tertentu ya, sekolah internasional. Tapi kan bahkan kayak keponakan gua pun mereka sudah begitu apa namanya istilahnya kita apa sangat dekat dengan gadget gitu. Menurut gue sih secara kehidupan sehari-hari udah lebih pintar. Udah part karena pasti mereka saling belajar kan satu sama lain kan. Apalagi dengan kecepatan informasi. Gue membayangkan lu saat gue main game Nintendo, masih zaman Nintendo malah, untuk bisa melewati yang satu tertentu di game kontra gitu, gue harus ketemu dulu sama temen gue yang juga main game kontra di rumahnya gitu. Nah, berarti kan gue ada waktu jeda harus ketemu, baru ngobrol, baru kemudian balik praktekin lagi. Belajar bersabar jadi ya. Iya kan, ada jeda waktu lah paling nggak. Terus sementara mereka kan bahkan bisa langsung berkomunikasi, bisa gitu loh. Kecepatan informasinya jauh lebih gila. Zaman gue sih udah ada game Shark gitu. Ya. Sama kalau gua out game. Iya. Kita gitu kan contohnya ada main musik lah gitu misalnya kan. Maksud gue diskusi untuk bisa main musik dulu harus ketemu guru kayak gitu lah. Iya. Oh bahkan olahraga sekarang. Walaupun memang secara praktek tetap ada hubungan manusianya ya. Tapi dengan lu bisa mempelajari itu lebih cepat di generasi ini ya, di generasi mereka ini akan sangat cepat sih. Jadi kalaupun tidak diajari secara struktural di sekolah masalah AI, menurut gua mereka Akan otodidak. tidak sih ya, otodidak. Minimal mereka sudah dekat. Tinggal nanti kayak apa tentang promnya lah, tentang memaksimalkan ini kemana lah gitu. Itu yang perlu secara struktural atau pendidikan secara sistematis ajarkan. Iya, prom penggunaannya sih sosial media lebih jago. Iya. Sosial media lebih jago. Tapi ya saat ini kita belum tahu AI ini jadi apa. Ya. Oke, kita tunggu aja. Iya. Kita tunggu aja AI mau jadi apa. Nanti kalau AI jadi apa, atau kita punya gambar-gambar AI lagi kita posting. Pasti ngapain. Kira-kira gitu teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.